Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah matematika, kami akan membahas tentang konsep pengukuran yang diampu oleh Bapak dosen Damar Septian MPT. Makalah ini disusun oleh Suprihatin dan Siti Yatimatul Hasanah. Yang pertama, saya jelaskan sedikit arti dari pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan oleh satuan. Contoh, mengukur panjang meja dengan sebatang pensil. Nah, di sini panjang meja sebagai besaran, pensil sebagai alat ukur, sedangkan panjang pensil sebagai satuan. Selanjutnya adalah konsep dari pengukuran. Konsep dari pengukuran meliputi panjang, keliling, luas, sudut, volume, dan berat. Yang pertama, konsep pengukuran panjang terbagi menjadi dua macam. Yang satu, satuan ukuran panjang tak baku yang sifatnya tidak tetap, seperti contoh jengkal, depa, hasta, lengan, dan langkah. Yang kedua, satuan ukuran panjang baku yang sifatnya tetap dan telah diakui oleh sistem internasional. Contoh, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini adalah gambar tangga satuan panjang. Coba perhatikan tangga satuan panjang ini mempunyai rumus. Jika turun satu tangga, maka dikalikan 10, dan apabila naik satu tangga dibagi dengan 10. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, 8 dekameter sama dengan titik-titik desimeter. Maka penyelesaiannya adalah karena tangga antara dekameter menuju desimeter turun 2 tangga, maka dikalikan 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 8 dekameter sama dengan 8 dikali 100 sama dengan 800 desimeter. Dan untuk soal kedua ada 4 hektometer ditambah 600 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 4 hektometer kita jadikan satuan meter terlebih dahulu. Karena tangga antara hektometer ke meter turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Jadi 4 hektometer sama dengan 400 meter. Sedangkan 600 cm kita juga jadikan meter terlebih dahulu. Karena tangga antara cm ke meter naik 2 tangga, maka dibagi 100. Jadi 600 cm sama dengan 6 meter. Maka total keseluruhan adalah 400 meter ditambah 6 meter. Nah, konsep pengukuran selanjutnya adalah keliling dan luas. Kita ambil contoh keliling dan luas dari bangun ruang jajar genjang ya. Nah, perhatikan gambar jajar genjang tersebut mempunyai 4 sisi, A, B, C, dan D. Yang pertama, kita uraikan keliling jajar genjang terlebih dahulu. Keliling jajar genjang mempunyai 2 rumus. Yang pertama, keliling dapat disimbolkan huruf K. K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Dan rumus yang kedua, K sama dengan 2 dikali dalam kurung AB ditambah BC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui panjang sisi jajar genjang adalah AB 15, BC 7, CD 15, dan AD 7. Maka sesuai rumus kita jumlahkan semua panjang sisinya. K sama dengan 15 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 7 sama dengan 44 cm.
Selanjutnya adalah luas jajar ginjang. Luas jajar ginjang memiliki rumus alas kali tinggi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Diketahui A sama dengan 20 dan T sama dengan 10. Maka penyelesaiannya adalah A dikali tinggi sama dengan 20 dikali 10 sama dengan 200 cm persegi. Selanjutnya, contoh konsep pengukuran keliling dan luas, kita memakai gambar segitiga ABC ya. Nah, gambar tersebut merupakan gambar segitiga ABC. Keliling segitiga ABC mempunyai rumus AB ditambah BC ditambah AC. Jadi, C ditambah A ditambah B. Maka, rumus keliling segitiga ABC adalah A ditambah B ditambah C. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui sisi A sama dengan 6, sisi B sama dengan 7, dan sisi C 8 cm, dan T sama dengan 5 cm. Maka penyelesaiannya sesuai rumus adalah A plus B plus C. Maka 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 21 cm. Jadi keliling segitiga ABC adalah 21 cm. Selanjutnya adalah luas segitiga. Luas segitiga memiliki rumus L sama dengan setengah dalam kurung panjang kali lebar, atau L sama dengan setengah dalam kurung alas kali tinggi. Coba perhatikan contoh sebagai berikut. Diketahui alas sama dengan 14 cm, tinggi 16 cm. Maka penyelesaiannya adalah L sama dengan setengah dalam kurung A kali T, maka setengah dalam kurung 14 dikali 16, maka hasil akhirnya adalah 112 cm persegi. Jadi luas segitiga tersebut adalah 112 cm persegi. Konsep pengukuran selanjutnya adalah berat. Nah, ini adalah gambar tangga satuan berat, dan di sampingnya itu adalah ketentuan satuan berat. Yang teman-teman perlu ingat untuk materi konsep pengukuran berat atau kata lainnya adalah rumus. Nah, perhatikan tangga ukuran berat tersebut. Tangga ukuran berat memiliki rumus. Jika turun satu tangga, maka dikalikan 10, dan jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Dan ketentuan satuan berat sampingnya itu memiliki rumus 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kilo sama dengan 10 on, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 pon sama dengan 5 kilo, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 on sama dengan 100 gram, dan 1 kilogram sama dengan 2 pon. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Nah, ini adalah contoh soal dari operasi hitung satuan berat. Diketahui 5 ton dikurangi 12 kuintal ditambah 7000 on sama dengan titik-titik kilogram. Maka penyelesaiannya adalah kita tentukan 5 ton ke dalam kilogram terlebih dahulu. Karena 1 ton sama dengan 1000 kilogram, maka 5 ton sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 kilogram. Sedangkan 12 kuintal kita jadikan kilogram juga dengan ketentuan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Jadi 12 kuintal sama dengan 12 dikali 100 kilogram sama dengan 1200 kilogram. Dan selanjutnya adalah 7000 on. Kita jadikan kilogram dengan ketentuan tangga antara hektogram atau disebut juga on dengan tangga kilogram naik 1 tangga, maka dibagi 10. Jadi 7000 dibagi 10 sama dengan 700 kilogram.
maka hasil penyelesaiannya adalah 5.000 kg dikurangi 1.200 kg ditambah 700 kg sama dengan 4.500 kg. Selanjutnya adalah konsep pengukuran sudut. Berikut contoh gambar sudut. Nah, ini adalah bagian-bagian sudut dengan keterangan. Yang pertama, garis AB dan BC disebut kaki sudut, dan daerah yang dibentuk oleh garis AB dan BC disebut daerah sudut. Titik B sebagai titik pertemuan dua kaki sudut disebut titik sudut, dan sudut di atas disebut sudut B atau sudut ABC, sudut CB atau sudut CBA. Dan untuk menunjukkan besar sudut digunakan satuan derajat. Berikut nantinya akan menguraikan cara mengukur dan menggambar sudut dengan busur derajat. Nah, ini adalah cara mengukur dan menggambar sudut dengan busur derajat. Yang pertama, 1. Letakkan pusat busur derajat pada titik sudut. Yang kedua, buatlah tepi lurus busur derajat dengan kaki sudut BC berhimpit satu garis. Yang ketiga, bacalah tepi skala tepat pada kaki sudut lainnya. Yang keempat, terlihat kaki sudut BA pada skala 50. Yang terakhir, jadi besar sudut ABC 50 derajat sama dengan 50 derajat. Selanjutnya adalah besar sudut pada jam. Yang pertama, pada tepat pukul 12, sudut menunjukkan satu putaran penuh dengan besar sudut 360 derajat. Dan yang kedua, pada tepat pukul 1, satu putaran sudut pada jarum jam adalah 12 jam. Maka 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut pada jam 1 adalah 30 derajat. Dan yang ketiga, besar sudut pada pukul 3 adalah 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut pada jam 3 adalah 90 derajat. Yang terakhir adalah konsep pengukuran volume. Nah, ini adalah tabel rumus dari beberapa bangun ruang. Karena ini konsep pengukuran volume, maka kita fokus ke volumenya dulu ya. Yang pertama, ada bangun ruang kubus dengan rumus volume sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi kubik. Dan yang kedua, balok dengan rumus volume sama dengan P kali L kali T. Dan yang ketiga, 5 segi 4 dengan rumus luas alas dikali T dibagi 3. Dan yang keempat adalah 5 segi 3 dengan rumus volume sama dengan luas alas kali T dibagi 3. Nah, ini adalah contoh soal mencari volume kubus dan balok. Yang pertama, tentukan volume kubus dan balok tersebut. Diketahui panjang rusuk atau sisi 5 cm dan ukuran balok mempunyai panjang 7 cm, lebar 5 cm dan tinggi 4 cm. Maka dengan ketentuan rumus volume kubus adalah S kali S kali S. Jadi volume kubus adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Sedangkan volume balok dengan ketentuan rumus volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 7 dikali 5 dikali 4 sama dengan 140 cm kubik. Maka volume balok adalah 140 cm kubik. Dan soal terakhir adalah volume 5 segi 4 atau persegi. Diketahui sisi segi 4 sama dengan 8 cm, tinggi 6 cm. Yang pertama, kita tentukan luas alas persegi terlebih dahulu.
dengan rumus sisi kali sisi. Maka alas segi 4 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 cm. Dan rumus volume 5 segi 4 adalah luas alas dikali tinggi dibagi 3. Maka 64 dikali 6 dibagi 3 sama dengan 128 cm kubik. Jadi volume 5 segi 4 adalah 128 cm kubik.